pikir untuk mengatakan sesuatu di radio, tapi dia khawatir jika mengganggu mereka di tengah pertempuran, dia bisa memperburuk situasi. 15 mil dan masih belum ada reaksi. 14 mil untuk bertimbang. Munculkan kontak 330 derajat untuk 13 mil. Tepat pada saat yang tepat, Rico mendengar panggilan itu dan langsung menjatuhkan tangki bahan bakarnya dan menarik dengan keras ke arah kontak baru dengan uap yang menutupi sayapnya. Saat hidungnya mengarah ke Fulcrum yang datang, di radarnya muncul tulisan, Bounty, 8 mil jauhnya. hanya 8 mil jauhnya, jauh di dalam jangkauan rudal masing-masing. Pada saat yang sama, pilot Irak yang terbang dalam keadaan tanpa radar diberitahu bahwa pesawat Amerika berada tepat di depannya. Kau berada dalam jangkauan. Waspada. Dia menyalakan radarnya dan Rico muncul di layarnya. Dengan tindakan ini, angka 29 muncul di RWR Rico. Kedua pesawat tempur canggih itu kini saling mengetahui satu sama lain dan mereka mendekat dengan kecepatan supersonik. Rico memilih target di layarnya dan menguncinya, tetapi dia tidak menembak. Aturan keterlibatan adalah bahwa semua kontak yang terdeteksi dalam jarak 10 mil harus diidentifikasi secara visual untuk berjaga-jaga jika itu adalah pesawat kawan F-117 Nighthawk. Bahkan dengan angka 29 pada RWR dan bahaya yang akan segera terjadi, Rico menahan menembak dan memerintahkan Mole untuk menjalankan identifikasi kawan atau lawan pada kontak tersebut. Tapi tidak ada waktu, orang Irak memilih pesawat Rico dan menguncinya. RWR Rico berteriak dengan peringatan penguncian. Aku dikunci. Dia segera membalikkan pesawat dan menukik sambil melepaskan sekam yang memantulkan radar. Aku turun ke bawah. Medan akan membingungkan sistem penargetannya. Tapi itu tidak berhasil. RWR terus berteriak di telinganya, memperingatkannya akan datangnya malapetaka saat dia meluncur turun dari ketinggian 30.000 kaki dengan kecepatan suara. Rico menoleh ke kiri dan ke kanan, putus asa menemukan musuh. Mole mengunci target. Jarinya melayang di atas tombol pelepas senjata saat dia menjalankan prosedur identifikasi dengan bantuan pesawat intelijen. Detik-detik terasa sangat cepat saat mereka akhirnya membebaskannya untuk menyerang. Dia mendapat izin dan menekan tombol. Fox 1. AIM-7 Sparrow melesat dari bawah F-15 dalam gumpalan asap. Rico melihatnya melesat melintasi langit, jejak asap melewati ekornya. Dia mengikuti jejak asap itu dengan matanya, dan akhirnya melihat MiG-29 mengarahkan hidungnya ke arahnya. Namun pesawat itu tidak pernah menembak. Rudal bergegas masuk dan menghantam hidungnya. Ada kilatan besar dan MiG-29 itu hancur, tercabik-cabik menjadi noda hitam minyak dan bagian-bagiannya. Berhasil. Kelegaan menyelimuti Rico saat dia keluar dari awan di ketinggian 500 kaki. Namun di AWACS, White bisa melihat bahwa ini belum berakhir. Kelompok kedua, utara, 10 mil. Rico melihat langit. Dia mempertimbangkan untuk berpaling. Saat ini, kelompok F-16 sudah dalam perjalanan pulang. Jadi mereka tidak punya alasan untuk bertahan. Tapi musuh terlalu dekat dengan mereka. Mereka bisa ditembak dari belakang. Mereka harus bertempur. Rico berbelok ke utara dan musuh muncul di layarnya. Jaraknya hanya sekitar 10 mil, jadi dia bisa menembaknya. Dia menjalankan prosedur identifikasi. Itu musuh. Dia memilih kontak di layar radarnya dan mengunci target. Di pesawat musuh, pesawat Irak mendengar peringatan penguncian dan dia melakukan manuver mengelak yang tajam. Namun tidak ada bedanya. Rico menguncinya dengan kuat dan jarinya melayang di atas tombol. Dia menyala seperti berlian di radarku. Gimana? Dia berubah dari kontak radar solid menjadi berlian, menunjukkan ini kawan kita. Sistem Mole telah mengidentifikasi kontak tersebut sebagai pesawat kawan. Pada saat itu, Mole diliputi oleh rasa takut. Tapi Rico tetap yakin itu pasti MiG yang lain. Tapi dia harus membuktikannya dengan matanya. Keduanya bersiap untuk bertarung. Rico memilih untuk mengidentifikasi target dan Mole bersiap-siap untuk menembak. Rico berlari ke arah musuh yang datang langsung ke atasnya. Dia tetap merendah, membiarkan pesawat itu mendekat. Kemudian dia naik. Mesin menyala dengan kecepatan penuh. Dia dapat melihat perut pesawat tepat di depannya. Tetapi masih sulit untuk mengidentifikasinya dengan latar belakang langit yang menyilaukan. Dia menahan F-15-nya di jalurnya hingga F-15 Rico mengaum pada jarak 50 kaki dari bandit itu. Dan saat dia melewatinya, Rico akhirnya mendapatkan pemandangan yang sebenarnya. Dengan kamuflase hijau yang menampilkan bendera Irak. Itu MiG-29. Rico berbelok ke kiri saat dia terbang di atas MiG. Melihat ke bawah melalui kanopinya, dia melihat MiG itu berbelok ke kiri, mempertahankan ketinggiannya. Saat itu juga dia melihat sebuah celah, dan dirinya pun bersiap-siap untuk menyerang. Ini adalah sebuah pertempuran udara. Dia berbalik dan menarik stiknya dengan keras, memotong lingkaran MiG.
dia dihantam oleh kekuatan Tenji, mendorong F-15 sampai ke batasnya. Dia melihat Mick meneru di depannya dan dia menarik keras ke kiri untuk mengikutinya. Rico melihat Mick terbang menjauh, tapi dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan. Mick itu mendorong ke bawah, menukar ketinggian dengan kecepatan. Rico mengikutinya, berputar ke bawah menuju lantai gurun saat jalur kedua jet bertemu. Rico mendengar auman Mick di tengah-tengah pertemuan itu. Dia semakin dekat. Dia menarik dengan keras, merasakan darah mengalir deras dari kepalanya saat dia melakukan segalanya untuk membawa Fulcrum ke dalam pandangannya. Jauh di atas, Maul bisa melihat kaptennya bergumul dengan musuh dan melihat sebuah kesempatan. Aku masuk. Bersiaplah. Rico bisa merasakannya, yang satu ini adalah miliknya. Dia melihat Mick kembali dan mereka mengaum melewati satu sama lain. Dia hampir mendapatkannya, tapi mereka tidak bisa mempertahankan lintasan ini karena mereka dengan cepat kehabisan ketinggian. Rico menarik dengan semua yang dia miliki, mengerahkan kekuatan Tenji. Lewat gaji yang menghancurkan, ia melihat pemandangan Fulcrum yang bergerak ke arahnya. Rico memilih AIM-9 Sidewinder dan mulai membidik di depan Mick untuk mendapatkan kesempatan terbaik menabraknya. Namun pilot Irak melihatnya dan dalam upaya terakhirnya, ia berbalik arah dan menarik pesawatnya dengan keras ke arah tanah. Rico sudah siap menunggu si Irak untuk mencoba sesuatu, namun ia terkejut melihat Mick itu langsung menukik ke pasir. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengikuti dan menarik ke kiri, membiarkan Mick itu pergi. Pilot Irak itu mulai menarik diri dan dia dihantam oleh kekuatan G yang ekstrim saat pesawatnya terus menuju tanah. Pasir memenuhi kaca depan pesawatnya saat dia mendorong jet secara maksimal. Mick-nya berteriak saat pesawatnya menarik melampaui batas G-nya. Dia melakukan segalanya untuk mengangkat hidung pesawat, tapi itu tidak cukup. Dan MiG-29 Fulcrum dan pilot Iraknya jatuh ke pasir gurun. Jantung Rico berdegup kencang saat ia turun dari adrenalin yang memuncak. Dia menang. Maul muncul 2 mil di sebelah kanannya. Taktis, sisi kanan. Dan Rico bisa bernafas lega. Ayo kita pulang. Sisa Rico Rodriguez mengumpulkan total 3 kemenangan dalam karirnya, membuatnya berada di posisi teratas dalam hal kemenangan MiG untuk pilot setelah Vietnam. Kami berharap kedua pilot menyukai film kami. Hari ini sangat dekat. Dua pejuang dari generasi yang sama. Benar, tidak seperti